Dunia itu memang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari taab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat, bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Kalau ada masalah dengan siapapun, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Terus kita nggak boleh curhat sama manusia atau teman. Boleh, porsinya kecil. Kita curhat kalau ke teman misalnya sejam. Berarti kita harus curhat ke Allah lebih dari itu. Allah harus lebih sering mendengar masalah kita daripada orang lain. Itu tandanya kita percaya sama Allah. Tandanya kita akrab sama Allah. Rahasianya curhatlah kepada Allah. Bentangkan sajadah, setelah berwudu, Allahu Akbar. Mau ngapain? Mau curhat. Buka dulu dengan 2 rakaat salat hajat. Beres, ya Allah. Tidak akan kecewa orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa. Allah sudah mengabulkan doanya bahkan sebelum dia menurunkan tangannya. Allah perkenankan doanya. Gak akan rugi kita curhat sama Allah. Bahkan Nabi aja bilang gak rugi orang yang bermusyawarah kan. Bermusyawarah dengan manusia aja gak rugi. Apalagi bermusyawarah dengan Allah. Bentuknya doa dan curhat. Lebih gak rugi lagi tuh. Pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang selalu lapang hatinya. Pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa. Maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang. Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa. Ketika aku sedang sedih, atau misalnya ketika aku gak bisa merelakan sesuatu yang menurut aku tuh kayak berat untuk direlakan. Kok ini terjadi sih? Kok jadi kayak gini sih? Segala macam. Kadang-kadang nanti muncul andai-andai gitu kan, takutnya ya. Seandainya aku begini, harusnya nggak begini dan seterusnya. Gimana cara aku bisa rilis? Cara aku bisa rilis nomor 1 itu aku langsung gini. Ya Allah, Engkau yang menggenggam hatiku. Dan aku nggak kuasa untuk membuat hati itu mampu lapang, ridho, ikhlas. Nggak kuasa ya Allah, aku lemah. Maka aku titipkan hatiku kepadamu. Kita punya masalah pasti. Ustadz punya masalah pasti punya. Masalah kita itu setiap hari. Cuman ada yang masalahnya pas satu fase masalahnya kayak naik banget, jadi banyak banget masalah kayak nggak beres-beres. Ada aja bertubi-tubi. Ada fase yang landai, tapi tetap ada masalah. Cuman nggak seperti yang fase tadi. Ngalamin, semua kita ngalamin, bukan saya doang, bukan teman-teman doang, kita semua ngalamin fase kayak gitu. Apa yang membuat bertahan? Apa yang membuat orang bertahan? Iman kayak gimana maksudnya? Iman yang mengajarkan dia bertahan, karena iman akan mengatakan la tayasu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrallahi qarib,
pertolongan Allah itu sudah dekat. Bertahan, sabar. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Allah itu pasti nolong hambanya yang sabar. Gak mungkin dianggurin, gak mungkin ditinggalin, gak mungkin dicuekin, itu gak mungkin. Iman yang bilang kayak gitu, gak mungkin. Ketika kita mengatakan, kok bisa sih Allah ninggalin saya? Pasti bukan iman yang ngomong itu. Semua bagian kebaikan itu akan cenderung mengantarkan kita pada ketenangan. Intinya jadi orang baik itu pasti tenang. Kalau nggak percaya silakan. Jadi orang baik itu pasti tenang dan cenderung mudah menerima dan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Jadi apapun saya, Anda, kita, silakan. Mau jadi pejabat boleh, mau jadi pengusaha bagus, mau jadi ulama silahkan, jadi atlet silahkan. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, prinsipnya jadi orang baik. Minimal kebaikan itu akan memberikan ketenangan pada diri kita. Dan ketenangan itu yang mahal. Nah, orang baik itu cenderung tenang. Jadi kalau ingin tenang, jadi orang baik. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, nanti pulangnya pun tenang karena baik. Ya, pulangnya pun tenang karena apa? Baik. Makanya panggilan jiwanya jiwa yang tenang. Bila nak balik, yang nakal, yang dosa, yang banyak buat hal, bila nak balik, bila nak insaf, bila nak bertaubat, engkau hidup bukan selama, tak akan selama-lamanya kekal di sini. Engkau akan kembali kepada aku. Ada hari namanya hari pembalasan, hari perhitungan. Engkau akan disoal, engkau akan ditanya, engkau akan bertanggungjawabkan amal perbuatan kamu. Jangan bikin susah dirimu sendiri, jangan hukum diri kamu, jangan celakakan diri kamu. Diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hal dikatakan, kalau Allah segerakan manusia dihukum, maka habis semua dibinasakan oleh Allah. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan degilnya manusia, dengan nakalnya, dengan maksiatnya, tidak dihukum, ditunda. Kenapa ditunda? Bagi dua hal. Imma dia diberi peluang untuk dia insaf dan bertaubat, atau dihukum sehancur-hancurnya. Tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malaikat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Ya, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kenapa? Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan kalau saya meraku hamba, sholat. Hijrah mengajar saya dan kita semua tentang makna ujian yang Allah bagi dalam kehidupan. Semua ada ujian. Saya yang bercakap ada ujian. Seorang sultan ada ujian. Seorang menteri besar ada ujian. Seorang ustaz ada ujian. Pakar motivasi dia pun ada ujian. Semua manusia ada ujian kerana dunia ini adalah dunia ujian. Ini alam ujian. Ini bukan alam berpesta dan bersukaria. Orang tu seronok tengok orang bukan Islam tak solat, tak tutup aurat, boleh minum arak, ustaz. Itu syurga mereka di dunia untuk sementara waktu. Adapun dunia ini adalah sijnul mukmin. Ia adalah penjara bagi orang mukmin. Kita tidak punya kebebasan sewenang-wenangnya. Kita diharamkan berjudi, kita diharamkan berzina, kita diharamkan minum arak, kita diwajibkan tutup aurat, kita diwajibkan puasa Ramadan, kita diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Para rasul datang ajar kepada kita untuk hadapi ujian ini sehingga kita semua menang dan berjaya. Niat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, berarti Allah sedang menguji. Kalau dikasihnya nikmat, syukur. Dikasihnya ujian, sabar. Hidup ini cuma dua, antara syukur dan sabar. Boleh
boleh meraih ketakwaan bagi orang yang berdosa bila ia bertaubat. Nabi bersabda, kalau kamu berbuat dosa, salah, maka ikutkanlah atau ikutilah kesalahan itu dengan kamu berbuat baik. Kalau salah kepada Tuhan, kamu bertaubat. Kalau salah kepada orang, kamu minta maaf. Artinya, tidak boleh kita membiarkan diri kita melakukan dosa dan kesalahan, lalu tidak diperbetulkan kesalahan itu. Oleh karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan salah dengan perbuatan baik untuk dihapus perbuatan salah itu. Kalau tergelincir melakukan kesalahan, ikuti dengan perbuatan baik, yaitu taubat, supaya perbuatan salahnya dihapus. Jika tidak, maka khawatir perbuatan salah yang dilakukan sebelum ia bertaubat, lalu ajal mendahuluinya sebelum ia berpeluang untuk bertaubat, maka dia akan tergelincir kepada adab yang dia tidak tertahankan dahsyatnya adab. Jangan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah. Jangan menunda-nunda untuk memperbetulkan kesalahan. Khawatir ajal mendahului sebelum sempat memperbetulkan kesalahan. Siapa-siapa umat Nabi Muhammad, Allah nak tengok dia niat apa. Ini rahsia saya beritahu malam ni. Kamu niat apa waktu kamu celek mata pagi pukul 5 tu? Niat apa? Niat nak tunjuk ke orang? Niat nak kata orang? Niat nak puasa? Niat nak tawaduk hari tu? Niat nak sihat? Niat nak ibadat? Allah tengok apa niat kamu. Bukan pada 24 jam. Allah Ta'ala tengok pada setiap saat. Kita bangkit, kita masak, ya Allah nak sedia sahur. Ibu-ibu yang tak boleh puasa kan, ya Allah nak sedia sahur untuk suami dengan anak-anak bersahur. Mak tu dapat pahala berpuasa hari tu walaupun mak tak berpuasa. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid diberikan hati yang bersih, enggak ada dengki sama orang, enggak ada benci sama orang, enggak ada dendam sama orang, mencintai semua orang dan hingga dicintai oleh semua orang. Semua orang cinta kepada beliau, yang jauh, yang dekat, yang habaib, yang masyayikh, kiai, ulama, bahkan yang non-muslim cinta kepada beliau. Mahbub. Kenapa? Sebab dia dicinta kepada Allah, dicinta oleh Allah. Yudha'lahul qabul fil ardh. Diberikan tuh kecintaan kepada beliau itu di dalam hati-hati makhluk yang ada di muka bumi. Apa tanda Allah sayang pada hamba-Nya? Yang pertama, Allah mudahkan kita beribadah. Kita rasa nak solat, kita rasa nak baca Quran, kita rasa nak berzikir, kita nak rasa sujud. Yang kedua, kita diuji dengan kesakitan. Allah rindu. Di sebalik kita sakit, kita mengadu dengan Dia, kita memohon rawatan pada Dia. Di sebalik itulah tanda Allah sayang pada kita. Yang ketiga, kita rasa sedih aja, kita rasa nak nangis saja. Percayalah, itu tanda Allah nak kita mengadu pada Dia. Menangislah padanya, Dia akan dekat dengan kita. Yang keempat, kita rasa seolah-olah ada sesuatu yang datang dan sesuatu cepat yang pergi. Bermakna apa? Allah nak gambarkan pada kita, hanya pada Dia yang kita harapkan. Manusia tidak kekal, tapi Dialah yang akan kekal. Rupanya kalau cinta Allah sudah bersemayam dalam hati seorang hamba, sama seperti kita ngelihat orang jatuh cinta, nelpon pagi, petang, siang, malam, apalah ini, kita heran melihat dia. Kenapa? Dia sedang jatuh cinta. Begitu juga ketika kita heran melihat orang ini, sholat sunat gak tinggal, bangun malam gak tinggal, wudunya gak putus, ibadahnya luar biasa. Rupanya Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatinya, sehingga berbalas cinta itu. Maka itu disebut dengan orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ibadah yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling berat mengeluarkan harta, suka sekali, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Ada pula hobinya sholat, enggak berhenti-berhenti. Ada hobinya puasa sunat. Orang yang belum ikut kajian judul kita ini bingung, ini orang ini kenapa ini? Bahkan orang yang enggak suka agama ngejek, ini mabuk, ini mabuk agama ini. Dia sedang mabuk dengan cinta Allah, sehingga dia merasa kurang tahajud, kurang khusyuk, kurang zikir, kurang doa. Begitulah rupanya kalau sudah hati itu tertawan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebetulnya kamu itu mau kemana katanya. Kamu tahu saya Tuhan, kamu tahu saya pemberi solusi, tapi kamu jauh dari saya. Kamu tahu yang baik-baik itu harus dikerjakan, tapi kamu langgar. Kamu tahu yang buruk itu harus ditinggalkan, tapi kamu kerjakan. Kamu itu sebetulnya mau kemana, kata Allah. Nah, kita mengatakan dengan lisan kita dengan kuat dan yakin Allah punya semuanya. Tapi ketika kita mengalami satu kesulitan dalam hidup, kenapa tidak kita tautkan dengan Allah? Kita yakin yang punya Allah, kita yakin yang menyelesaikan Allah. Tapi kenapa perilaku kita justru menjauh dari Allah? Dan yang paling aneh, saat susah baru minta sama Allah. Sementara tiap hari Allah miss call kita tuh, ya 5 kali dalam sehari. Masalahnya kan sekarang sholat itu gak pernah dianggap solusi, Mal. Padahal sholat itu solusi para nabi. Nabi Adam ketika pertama diturunkan ke muka bumi, yang dilakukan adalah sholat. Semua para nabi itu ketika mengalami kondisi-kondisi yang berat, yang dilakukan adalah sholat, karena sholat itu healing dia. Nah, dari sholat itu dia akan mendapatkan tuh. Mungkin gini, maksud gua, mungkin sholat itu gak akan jadi solusi lo, tapi pasti sholat akan jadi kontemplasi lo. Dan dari kontemplasi itu akan melahirkan solusi. Bahkan para nabi aja itu berkontemplasi. Misalnya Nabi Muhammad di Gua Hiro, kemudian Nabi Musa di Bukit Tursina, di Bukit Tua. Kemudian kalau Hindu ada Nyepi. Artinya paling tidak dengan sholat lo dapat kontemplasi, yang dari sana lo akan dapat solusi sih. Kata Allah, bangun malam, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakan. Kan ada orang dapat posisi tinggi tapi orang lain belum tentu respect kan? Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkan? Bangun konektivitas itu, kata Allah, aku bimbing dia dengan cara terhormat di posisi terbaik dan orang semua. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hamba-Ku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapa. Kalau bisa konsisten bagi yang muslim, tahajud bangun malam walaupun cuma 2 rakaat. Ada 3 benda yang boleh buat hidup kita lebih tenang. Yang pertama, kalau diizinkan, tu bermakna baik. Kalau tidak diizinkan, tu bermakna ada benda yang lebih baik akan datang. Kita sebagai manusia, kita tak ada kemampuan untuk lihat masa depan. Kita kena selalu ingat, Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia lebih tahu apa yang kita tak tahu. So, apa-apa yang berlaku pada masa depan, itulah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, make sure fikiran kita bebas daripada perkara-perkara yang kita tak boleh kontrol. Contohnya orang-orang cakap buruk pasal kita, pandang buruk pada kita. Kita sendiri tahu benda-benda semua tu tak betul. Tapi benda tu di luar kendali kita. Kita tak boleh kontrol mulut orang, kita tak boleh kontrol action orang. Tapi kita boleh kontrol fikiran kita and our action. Tapi tak apa, tu hak diorang. Yang penting, don't stop being a good person. Jangan pernah penat untuk jadi orang baik. Yang ketiga, selalu kena ingatkan diri kita yang dunia ni sementara je. Dunia ni kejap. Kadang-kadang benda yang kita lalui, benda yang buat kita sedih, benda yang buat kita kecewa, ataupun korang always banding-bandingkan kehidupan korang dengan orang lain, compare dari segi kewangan, compare dari segi fizikal. Kena ingat semua tu sementara. Jangan pernah dengki ataupun iri hati dengan nikmat orang lain sampai kita lupa bersyukur apa yang ada kat diri kita. Korang akan lebih tenang kalau korang banyak menerima dan bersyukur dengan apa yang kita ada. Hidup ni sementara je. Apa yang kita nak kejar sebenarnya? Yang ni antara rahsia untuk senang dan berjaya dan tenang dalam hidup. Ni ya, dalam perjalanan ni saya cerita perjalanan kita ni. Satu je yang alam ujian ni, yang ada dosa pahala ni, satu ni je. Antaranya ialah apabila kita menjadi orang yang paling banyak mengingati Allah. Ustaz, ingati Allah ni betul-betul Ustaz. Macam mana Ustaz? Allah, Allah, banyak zikir, banyak sebut Allah. Kerana apa? Kerana seorang munafik tidak akan mengingati Allah Azza wa Jal dengan banyak. Takkan. Yang ni Allah sebut dalam Quran. Seorang munafik, dia tidak akan berulang kali menyebut nama Allah dalam kehidupan dia, takkan. Kecuali apabila orang Ta'ala iktiraf orang tu Muslim. Muslim, dia akan banyak menyebutkan nama Allah. Sesiapa saja yang kamu cintai dia,
kerana Allah. Bila kamu suka satu orang kerana Allah, sebab dia selalu memperingatkan kamu kepada Allah, sebab dia selalu membawa kamu kepada jalan Allah, sebab dia selalu berikan semangat kepada kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kamu sayang dia. Sebut kepada dia, wahai fulan, inni uhibbuka, aku menyayangi kamu. Dapat pahala. Setiap keluar rumah jangan sampai punya niat kecuali baik. Sehingga kapanpun kita meninggal, kita keluar dalam keadaan niat kita baik. Yang kedua, jangan pernah segan meminta maaf sebelum kita berpisah. Karena boleh jadi itu pertemuan terakhir dan kesempatan terakhir. Kalau kita nggak sempat minta maaf, urusannya panjang sampai akhirat. Dan yang ketiga, saya katakan beri kesan terbaik untuk siapapun yang Anda tinggalkan. Sehingga ketika Anda meninggal dunia, yang diingat sama orang adalah kesan terakhir yang terbaik yang Anda dapatkan. Bila Allah menjadikan kamu pada luaran kamu beramal baik dan dalaman kamu redha dengan segala ketentuan yang ditentukan dengan keperkasaannya Allah, maka Allah telah memberikan anugerah yang terbesar kepada kamu. Perasaan redha terhadap segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah itu adalah satu hadiah yang besar. Karena tak semua orang redha ketika ditentukan oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan yang dia tak suka. Terlalu banyak manusia dalam hidup ini yang mengkritik, walaupun secara tidak langsung dia tak berani mengkritik kepada Allah, tapi rasa di dalam hati tak puas hati, itu ada. Terhadap apa yang berlaku. Tanda redha kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, senang dengan keadaannya, dengan pekerjaannya, dengan situasi yang dihadapi olehnya, baik itu berupa dugaan demi dugaan, dia tidak kritik kepada Allah ataupun tidak protes, tapi mencari hikmah di sebalik musibah, maka itulah bahagian daripada sikap redha kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita redha kepada Allah untuk kita mendapatkan redha dari Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Orang yang dia berazam, ada keinginan untuk berbuat kebaikan, keinginan itu sendiri sudah dicatat sebagai satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada mana kecenderungan itu untuk melakukan kebaikan? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, kita diperintahkan dalam doa yang warid, katanya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang diminta itu adalah ilham, kecenderungan untuk tahu mana yang baik untuk dia boleh buat dan tahu mana yang tak baik untuk dia boleh menghindar. Karena orang kalau tidak tahu benda itu baik, karena ketidaktahuannya dia tak buat. Orang itu kalau tidak tahu benda ini tak baik, karena ketidaktahuannya dia boleh berbuat. Maka yang diminta itu adalah ilham dalam hati untuk tahu perkara yang baik untuk dia boleh buat dan mengetahui mana yang tak baik untuk dia menghindarkan diri daripada perbuatan tersebut. Rasa takutnya pada Allah mendorongnya belajar agar tahu batas hingga tidak melanggar dan bisa beribadah dengan benar. Dalam munajatnya, ia tumbuhkan rasa harap yang kuat bahwa Allah berkenan menerima taubat dan mengampuninya. Sebab ia yakin Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Keyakinan bahwa Allah akan kabulkan permohonannya itu membuat benih-benih cinta bersemi dalam jiwanya, membuat ibadah kepada Allah menjadi momentum terindah dalam hidupnya. Kalau baik, semayangnya cukup. Kalau semayang tak cukup, orang ambil baik. Orang fasik. Siapa pun dalam dunia ni atas nama Islam, kalau tak semayang, tak boleh kita kata baik. Saya walaupun tak semayang, kawan ni, si Fulan ni walaupun tak semayang, tapi hati dia baik. Hati baik mana tak semayang. Orang yang tak semayang itu musuh orang yang beriman. Dia engkar dengan perintah Allah. Dia tak herau dengan surga neraka, tak ada peduli dengan azab Allah. Dia tak takut azab kubur. Macam mana dikatakan baik? Okey? Kalau ada masalah, jangan jauh daripada Allah. Makin besar masalah kita, makin dekat kita dengan Allah. Makin kita dikecewakan, sepatutnya kita makin mencari Allah, bukan meninggalkan Allah. Syaitan sedaya upaya menguruskan hati kita supaya kita jauh dengan Allah.
Faham? Sebab itu kadang-kadang bila kita melakukan satu dosa, kita terus rasa, ya Allah, aku tak layak lah nak baca Quran, aku tak layak nak angkat tangan dan berdoa kepada Allah. Semua tu tuan-tuan, perasaan syaitan yang syaitan campakkan kepada kita supaya kita takkan pernah mengangkat tangan kepada Allah. Kenapa aku nak semayang, aku pun buat maksiat? Salah. Maksiat cerita lain. Solat jangan tinggal. Supaya apa tuan-tuan? Dengan solat yang kau dirikan, maksiat itu akan terhapus. Tak boleh nak tinggalkan kejahatan, jangan tinggalkan kebaikan. Kebaikan itulah satu hari nanti akan menjadi cahaya yang akan menutup segala kegelapan ni tuan-tuan. Besar mana pun penjenayah, saya melihat Allah SWT tetap memberikan peluang untuk dia berubah. Masya Allah. Semua orang, besar mana pun jenayah yang dia buat, ini yang saya tengok dalam hidup saya. Banyak mana pun jenayah yang dia buat, Allah akan memanggil-manggil dia untuk bertaubat. Tidak ada yang menghalang dosa kamu untuk diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, seandainya kamu bawa menghadap Allah dosa yang memenuhi bumi bersusun-susun sampai ke langit, penuh bumi bersusun-susun sampai ke langit, kemudian kamu bertaubat, nescaya Allah bawa pengampunan sebesar bumi dan bersusun-susun pengampunan itu sampai ke langit. Maksudnya tak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Husnuzan dengan Allah akan membuatkan orang itu berjaya dalam kehidupannya. Tuan-tuan sekalian, satu kaedah hidup yang Nabi SAW ajak ialah berbaik sangka dengan Allah, kerana Allah akan memberikan seperti mana yang seseorang itu bersangka dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan bangun pagi, sebut dalam hati, insya-Allah hari ini Allah bagi jadi lebih elok daripada kemarin, lebih bahagia daripada kemarin, lebih untung untuk akhirat daripada kemarin. Sebut macam tu tiap-tiap kali bangun, sangka dengan Allah begitu. Kerana Allah sebut kepada Nabi dalam satu hadis, ana kata Allah, aku kata Allah, inda husni zanni abdi bi, akan berurusan dengan hamba-hambaku seperti mana yang mereka sangkakan kepada aku. Kita kalau keluarga kita celaru tuan-tuan, banyak masalah, kita bangun pagi kita kata apa, hari ni mereka nak buat benda gila apa pula tak tahu. Budak-budak ni lagi kita mangkit pagi, kita sebut kat mulut kita, anak-anak kita hari ni nak buat kerja gila apa pula tak tahu. Zon kita, budak tu buat tak? Dia buat semua. Sebab kita bangun pagi, kita duk zon benda tu. Ana kata Allah, aku akan berurusan dengan hamba-hambaku berdasarkan bagaimana mereka menyangka kepada aku. Sebab tu banyakkan sangkaan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Allah pemudah. InsyaAllah hari ni kita kerja, kita berniaga hari ni, insyaAllah untung banyak. InsyaAllah hari ni kita nak pergi Melaka hari ni, insyaAllah jalan elok lah, insyaAllah. Optimis dengan Allah Azza wa Jalla, itu yang diajarkan. Hati-hati nak kata kat orang, hati-hati nak hukum orang. Kita tengok orang tu jahat terang mana pun, jangan kata dia baik. Bukan nak kena cerita kat orang ni dia ni baik, padahal semua orang tahu orang jahat. Bukan, dia baik ke dia jahat, tu urusan dia. Tegur, kena tegur, wajib tegur kejahatan dan maksiat yang dia buat. Nak canang kat orang aib dia, bukan tugas kita, bukan urusan kita. Nak kata dia ahli neraka mati su'ul khatimah, bukan tugas kita, bukan urusan kita. Sebab kita takut kita hak mati tengah jalan tak dalam taubat, dia yang dalam taubat. Hati-hati. Apabila ramai orang tak puas hati dengan dia sebab dia buat dosa dengan ramai orang, ramai, pahala habis dah. Tidak berbaki sedikit pun pahala dia. Ya Allah, ramai lagi duk main minta dekat dia. Allah Ta'ala pun kata, ambil dosa orang-orang yang dia zalimi, pindah duduk dalam buku amalan dia. Dia melihat sejauh mata memandang dosa orang lumbuk kat dia. Akhirnya kata Rasulullah, orang ini muflis, thumma turiha finnar, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Wala'iyahzubillah. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, baca Quran hari-hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan nada dosa dengan orang. Kata Allah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya sedang mempersiapkanmu. Jangan lihat cobaan sebagai hukuman, tapi lihatlah sebagai tanda bahwa aku tahu kau mampu melewatinya. Karena di balik setiap tangisanmu ada kebahagiaan yang aku simpan. Di balik kesulitanmu ada rezeki yang aku siapkan.
Percayalah, rencanaku tidak pernah salah. Waktuku tidak pernah terlambat. Tetaplah bersabar dan bertawakal, karena semua akan indah pada waktu yang tepat. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah dan meminta, itu seketika nggak ada sekat, langsung dijawab seketika. Nah, karena itu biasanya di momen tertentu setiap kita itu pasti mengalami peristiwa itu, apapun bentuknya. Nah itu kalau sudah sampai ke situ itu kode. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. What do you want to be when you grow up? Kind. Nothing beats kindness. It sits quietly beyond all things. So much beauty we need to look after. Tidaklah Allah mempercepat, tidak juga Allah memperlambat, tapi Allah pasti akan memberi di waktu yang tepat. Cepat belum tentu baik, lambat juga belum tentu buruk, karena Allah yang paling tahu kapan seorang hamba itu menerima hadiah takdir terbaik darinya. Ikhtiarkan saja yang terbaik, lakukan saja yang terbaik. Semoga yang disemogakan Allah segerakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menyebut aku, siapa yang selalu mengingati aku, ketahuilah ketika itu juga aku mengingati dia. Allah sebut nama kita di sisinya, ya. Sekerap apa kamu memuji dan mengingati Allah, ketahuilah sekerap itulah Allah memuji dan mengingati kamu. Tak ada tak apa-apa amalan personal yang ada yang mungkin kita boleh share dekat kita punya penonton, amalan untuk kita menjadi orang berjaya, ataupun kalau kita dalam kesusahan, macam mana kita nak keluar daripada kesusahan tu? Secara ringkas, solat. Untuk semua yang mendengar di seluruh alam ni, solat ibadat paling tinggi. Dalam tu ada doa, dalam tu ada zikir, dalam tu ada Quran. Dia semua ada dalam itu. Solat. Hari ni solat 5 waktu pun orang tinggal. Lepas tu heran, duit tak cukup, bergaduh hari-hari, buruk sangka dengan mak sendiri, khianat kawan di pejabat, penuh dengan musibah hidup. Heran apa? Kamu solat kamu pun. Ubat dan kunci dia solat. Nak rasa lagi dengan izin dan kehendak Allah, wallahu alam, solat 5 waktu, awal waktu. Mesti nampak perubahan. InsyaAllah mesti nampak. Maka buat baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebab baik orang ialah orang yang diri dia jadi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan lah, wherever you go, kita tak perlu carilah respect manusia, cari respect Allah. Ini kita nak kena ingat. Siapa-siapa pun tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cikgu-cikgu kita kan bila mati pun tetap pengaruh cikgu. Sebab memang mula-mula tu dia cikgu berjawatan, tapi dia kerja berpencen, dia ikhlas punya. Benda baik ni jangan tunggu mak ikhlas baru buat, tak. Mulakan kebaikan walau tak ikhlas. Jangan salah faham, jangan salah formula. Oh tak ikhlas tak buat, sampai bila pun nak buat. Lepas tu jujur dengan diri sendiri. Yang penting dalam hidup kita buat apa ni? But you don't feel you are the best, but be the best. Buat benda baik, tapi jangan perasan kau tu baik, baru dapat pahala. Jiran kata alim kah, dia nak kata ahli syurga kah, dia nak kata belagak kah, dia nak kata riak kah? Kamu dengan Allah sudah dengan perkataan manusia. Tak habis-habis dengan perkataan manusia hari ini. Sampai bila nak selesai? Kamu jujur dengan Allah, ikhlas dengan Allah, bukan riak, bukan ujub dengan amalan kamu. Siapa pun nak sebut tentang kita, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu pasti buruk. Karena kata Allah, wallahu la yuhibbul musrifin. Dan Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Zaman ni kita jangan malu jadi baik lah. Sebab masa dah tak ada. Jangan malu jadi baik. Jangan malu nak buat baik. Buat baik ini walaupun kebaikan itu sekecil-kecil kebaikan. Walaupun kebaikan itu kita nampak kecil, tetapi pada sisi Allah ia besar. Dalam satu hadis sampai Nabi menyatakan kepada kita umat akhir zaman, satu amalan kebaikan umat akhir zaman menyamai dengan 50 amalan sahabah pada ketika zaman Nabi. Kalau orang yang nakkan perubahan, mencari Allah, prasyarat yang pertama sekali ialah azam tu mesti datang daripada lubuk hati dia sendiri untuk dia mencari Allah dan kebenaran. Tak pernah lagi orang cari Allah dan kebenaran kemudian Allah mengabaikan dia. Tak pernah. Setiap orang, agama apa pun dia, ketika mana di dalam hati dia mencari kebenaran, mencari pencipta, dia akan jumpa pencipta itu, dia akan dibawa sehinggalah bertemu dan belajar tentang kebenaran dalam kehidupan dia. Mesti. Yang ni sunnatullah. Tuan-tuan tengok rancangan dengan mu'alaf tuan-tuan, 8 daripada 10 yang diwawancara tuan-tuan hak baru masuk Islam, China ke, India ke, Kadazan ke, tuan-tuan, 8 daripada 10 bukan didakwah tetapi mereka mencari kebenaran. Bila ada niat, ada azam untuk berubah, ada azam nak cari kebenaran, ada azam nak mencari Allah, ada azam untuk menjadi yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, Allah akan bimbing, Allah akan panggil dia, Allah akan buka laluan untuk dia, dan akhirnya dia akan jumpa dengan kebenaran. Seorang tu akan mati mengikut cara hidup dia. Kalau dia selalu mabuk, maka mabuklah dia mati nanti. Kalau begitulah keseluruhan ataupun kebanyakan hidup dia, maka begitulah kematian dia. Pikirkan dulu kata Allah kalau mau sombong. Pikirkan kalau ingin dusta. Pikirkan kalau ingin berbuat hal-hal yang buruk. Khab, muaranya, ujungnya pasti kehinaan. Ini. Jadi sebelum berbuat sesuatu yang menyimpang, kalau Anda ingin berkata kotor, pikirkan dulu. Karena ketika itu keluar, Anda akan terhina kata Allah. Anda akan terhina. Kalau bukan ada yang dihadapkan, orang lain yang akan tergerak untuk menghinakan itu. Karena itu tidak sedikit orang yang mengeluarkan kata-kata kotor dalam kehidupan, terekspos kemudian bukankah dirinya menjadi rendah. Mau sombong, bagi dirinya mungkin hanya ingin menampilkan kerja keras saja. Tapi ketika ditampilkan dalam bentuk sombong, diikuti provokasi ini, maka apa yang terjadi? Khab. Kata Allah, ujung-ujungnya pasti ini terhina hidupnya. Entah itu mendapatkan celaan, entah itu mendapatkan cacian. Jadi semua bentuk keburukan yang dialami oleh manusia itu kembali kepada perilakunya, dan pada akhirnya adalah mengikuti bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan. Jadi yang pertama kali, kalau terfikir sesuatu yang buruk, langsung kata Allah pikirkan, maaf ya, hei jangan kerjakan. Kalau tidak, kamu akan terhina di ujung. Perempuan nak masuk syurga, dekat 4 je. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kemaluan, tak ada suami. Perasan tak? Kadang-kadang one day kan, kita rasa macam hari tu sayu je, sedih je, kita rasa macam tak kena. Kita tak ada masalah dengan orang, kita tak ada masalah dengan siapa, tapi satu hari tu kita rasa sayu. Dan sayu tu membuatkan kita rasa kita nak ingat pada Allah. Kita nak pergi masjid, nak berzikir, nak berselawat. Sebenarnya kata ulama itu adalah tanda-tanda Allah sedang ketuk pintu hati kita untuk kembali kepada dia. Mungkin kita dah lama tak berdoa kepada dia, mungkin dah lama kita tak menangis, tak merayu kat dia. Jadi Allah ketuk, Allah panggil kita. Dalam surah Az-Zumar Allah kata, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah tak panggil kita dengan panggilan yang kasar. Allah tak kata wahai pembunuh, wahai perogol, wahai pemaksiat, wahai orang yang tak tutup aurat, wahai orang yang pakai tudung lilik-lilik, semua tak ada. Tapi Allah panggil kita dengan panggilan yang kasih, panggilan yang sangat-sangat lembut. Allah pujuk kita. Rahmat Allah tu sangat luas. Jadi jangan berputus asa. Sama-samalah kita menuju ke arah kebaikan.
Ulak maya. Semayang penyejuk hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuatkan seseorang itu berada seakan-akan sangat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah ketika mana seseorang itu solat. Manusia-manusia yang berhati akhirat sentiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan dia. Dia nak buat keputusan dalam rumah tangga dia, dia utamakan akhirat. Dia nak buat keputusan dalam perniagaan dia, dia utamakan akhirat halal dan haram. Dia nak buat keputusan dalam kerjaya dia, dia utamakan akhirat. Pekerjaan aku ataupun benda yang aku buat ni halal ataupun haram di sisi Allah Jalla Jalaluh.